Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal simulasi KSNK Fisika 2021 bagian yang kedua. Nah, di sini Mimin udah mendapatkan soal-soal yang versi lainnya gitu ya, karena katanya soalnya berbeda gitu, ada beberapa versi gitu. Nah, di sini Mimin akan coba bahas soal-soal yang banyak di request ya, banyak ditanyakan gitu ya. Teman-teman mungkin banyak bingung soal-soalnya. Nah, di sini Mimin tunjukkan dulu soal-soal yang akan kita bahas ya. Di sini ada atau nanti aja lah satu persatu ya, biar penasaran ya. Ya, intinya tapi di sini adalah soal-soal yang banyak ditanyakan gitu ya. Oke, yang pertama kita langsung saja. 4 buah benda bermassa sama 2 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing dinyatakan sebagai Vn dalam vektor kecepatannya n/2 itu V0 vektor juga kecepatan artinya ditambah AT gitu ya. AT ini A-nya percepatan ya. Dengan n 1, 2, 3 dan 4. Jika V0 2i tambah 4j, jadi persamaannya tadi dalam V0, tetapi V0-nya diketahui nih teman-teman ya. Jadi memang dalam V0 kecepatannya, tapi V0-nya dikasih tahu. Gitu ya. Nah, kemudian percepatannya A juga diberitahu ya, min 10J. Dan keempat benda tersebut mulai bergerak pada T0 dari titik pusat koordinat ya. Ini mungkin agak buram ya. Ini tulisannya titik pusat koordinat. Maka koordinat X dari pusat massa sistem pada T2 second adalah. Jadi yang ditanyakan adalah koordinat pusat massa ya. Jadi yang ditanyakan adalah pusat massanya. Tetapi pusat massa itu kan kita tahu X, Y. Jadi bisa aja X-nya, bisa aja Y-nya ya. Jadi koordinat pusat massa. Jadi kalau seandainya ada sistem, koordinat pusat massa itu bisa di X, Y biasanya jawabannya. Tetapi di sini yang ditanyakan X-nya saja. Jadi kita cukup melihat yang X-nya saja atau yang arah I gitu ya. Sumbu X itu berarti arah I. Kalau sumbu Y itu arah J tentunya ya. Teman-teman pasti udah tahu. Nah, oke dah. Jadi kita tahu pusat massa itu atau bahasa lainnya titik berat ya, itu kita bisa cari dari rumus kalau sumbu X gitu ya. Pusat massa sumbu X berarti X1 M1 ditambah X2 M2 dan seterusnya sampai X4 M4 per dengan massa totalnya M1 tambah M2 dan seterusnya sampai M4. Nah, di sini dalam soal massanya sama semuanya itu, bermassa sama 2 kg. Karena massanya sama 2 kg, semuanya M lah, kita anggap M semuanya. Maka persamaan ini sedikit lebih simpel ya. Jadi tinggal X1 tambah X2 dan seterusnya kita buat aja lah. X3, X4 tutup kurung. M-nya bisa kita keluarin teman-teman karena massanya sama katanya. Ya kan? Kemudian M1 tambah M2 tambah M3 berarti M tambah M itu jadinya 4M. Nah, di sini M-nya dicoret saja teman-teman. Jadi setidaknya sebelum kita kerjakan ini sedikit lebih simpel. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah teman-teman X ya, posisi X1, posisi X2, posisi X3, posisi X4 nanti tinggal dibagi 4 teman-teman. Ya, tinggal dibagi 4 aja. Set bagi 4. Nah, kita lihat apa informasi yang ada ya. Apa informasi yang ada? Informasi yang ada adalah persamaan kecepatan. Kita butuh persamaan posisi, maka kita tinggal integralkan. Tapi sebelumnya kita buat dulu. Persamaan secara umum adalah n/2 kali V0. V0-nya diketahui 2i ditambah 4j gitu ya. Ditambah A-nya min 10j ya kali int gitu. Nah, perhatikan teman-teman bahwa kalau kecepatan itu ada I dan J, berarti ada kecepatan sumbu X, ada kecepatan sumbu Y ya. Tetapi pada persamaan AT percepatannya cuma ada di sumbu J.
Ya, di sumbu Y artinya. Nah, karena percepatannya cuma ada di sumbu Y, itu artinya kecepatan sumbu X itu tidak akan berubah. Ya, jadi gerak pada sumbu X-nya itu GLB. Ya, kalau gerak pada sumbu Y ini dipengaruhi percepatan. Nah, di sini kalau kita lihat percepatan ya. Percepatannya tetap berarti GLBB. Nah, yang ditanyakan ke kita adalah pusat massa pada sumbu X. Jadi kita nggak perlu melihat yang sumbu Y, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya J, yang ada J-nya ini kita abaikan saja nih. Ya, kita abaikan saja. Gitu. Jadi kita cuman mau ambil persamaan sumbu X saja. Ya, jadi jangan bingung ya, teman-teman. Kita tidak mencari di sumbu Y. Jadi kita cukup ambil sebenarnya Vx saja. Nah, untuk Vx gitu ya, maka kita cukup ambil 2i saja. Jadi gini maksudnya. Jadi Vn ini arah X yang kita ambil ya. Jadi tinggal n/2 kaliin 2i, teman-teman. Nah, jadi ini yang kita ambil. Yang Y-nya nggak perlu. Kalaupun kita ambil sekarang, kita integralkan ya. Nanti waktu di akhir kita nggak pakai. Jadi ngapain gitu ya. Lagian sekarang juga nggak dinilai langkahnya. Jadi ngapain repot-repot. Oke, teman-teman, jadi tinggal masukkan aja n-nya 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita masukkan di sini, kita pakai warna yang lain ya. Jadi V1X ya, V benda 1 arah X gitu ya. Kita cukup buat V1 saja karena kita udah tahu ini cukup X. Berarti N1, n-nya 1 bagi 2 kali 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya biar nggak repot gini aja, teman-teman, sorry. 2-nya dicoret aja dari awal, maka persamaan kita udah sisa N kali I gitu ya. Jadi langsung saja di sini V1 artinya 1i gitu ya. 1i kita buat i saja. V2 artinya 2i. V3 artinya 3i ya. Ini ada vektornya kalau kita mau buat kecepatannya. V4 4i. Ya udah, gitu doang. Ya, jadi kita tinggal masukkan saja, input saja ke X ya. Kita input ke X, berarti X pusat masanya. Nah, I, 2I, 3I. I-nya nggak perlu dimasukkan ya. I itu menyatakan arah saja. Jadi 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Gitu ya. Dibagi dengan 4. Astagfirullah. Jadi, aduh, salah-salah nih teman-teman. Sorry. Silap. Saya di awal tadi sudah katakan bahwa yang di input itu, yang dimasukkan itu adalah X. Nah, kenapa saya masukkan V di sini? Jadi, sorry teman-teman, kesilapan ini. Manusia lah. Jadi V ini yang kita tahu masih V nih teman-teman. Sementara kita butuhnya X ya. Jadi teman-teman yang dari tadi pasti udah gregetan, ini kok V yang dimasukkan ya. Karena kita online gitu ya, daring ya, teman-teman cuman bisa berbicara dalam hati ya. Jadi nah, oke lah. Jadi ini salah teman-teman. Jadi kita cari dulu X-nya teman-teman. Sorry teman-teman. Jadi kita cari dulu dx per dt teman-teman. Dx per dt. Jadi kok dx per dt sih? Kita cari dulu, ini udah integralnya ya. Jadi integral v dt sama dengan integral nanti n i dt gitu ya. Jadi integral v dt itu adalah x. Kita dapatnya x dalam t tentunya. Nah, integralnya jadi nt ya. Ini baru benar teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang baru kita cari x1 berarti n-nya 1. Nah, ingat teman-teman, dalam soal diketahui pada T2 teman-teman. Jadi tinggal di input T-nya 2i. Berarti 2i. X2 berarti 2 kaliin 2i ya. Ingat ya teman-teman, kita masukkan T-nya 2 sekon. Oke, sama dengan 4i. Oke, dan seterusnya X3 3 kali 2i sama dengan 6i ya. Kemudian X4 4 kali 2i sama dengan 8i. Nah, ini udah benar teman-teman. Oke. Nah, jadi serunya ngerjain soal ya gini teman-teman ya. Jadi 2 ditambah 4 tambahin 6 tambahin 8 dibagi dengan 4. Nah, hasilnya 2 tambah 8 10, 6 tambah 4 juga 10. Jadi 20 bagi 4 berarti 5 ya. 5,0. Jangan lupa teman-teman. 5,0 yang di inputnya. Oke, begitu teman-teman.
Nah, ini juga ada yang bertanya ya teman-teman, saya ini jadi di konversi pers mereka ketika kemarin itu katanya, jadi jawabannya itu kalau dapatnya angka bulat itu di inputnya tetap satu angka di belakang koma teman-teman. Teman-teman untuk memastikan untuk yang belum nonton itu ya dilihat lagi ya aturan input nilainya ya. Jadi jangan sampai salah, udah dapatnya betul tapi salah inputnya. Jadi yang diinput tuh satu angka di belakang koma walaupun dapatnya angka 100. Karena kemarin ada yang bertanya, Kak, kalau dapatnya 100 gitu ya, itu tetap diinput 100 atau 100,0. Yang diinput tuh 100,0 teman-teman, setahu saya gitu ya. Yang saya pahami dari konversi pers mereka kemarin. Jadi coba kalian lihat kembali video konversi pers mereka, sosialisasi mereka itu bagaimana cara inputnya ya. Oke, karena ada yang salah memahami sepertinya ya. Jadi kasihan kaliannya gitu ya. Jadi kalau salah menginput ya udah salah padahal kalian jawabnya benar. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini salah satu soal yang banyak ditanyakan juga ya. Sebuah benda dilempar hingga mengalami gerak parabola. Pada titik tertingginya, benda meledak menjadi dua bagian yang bermassa sama. Ledakan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu potongan benda kemudian jatuh ke tanah 2 detik setelah potongan yang lain. Nah, gravitasinya 9,8. Laju tiap potongan sesaat setelah meledak adalah. Oke, yang ditanyakan laju setiap potongan sesaat setelah meledak ya. Nah, jadi di sini gerak ada dua kejadian ya, gerak parabola dengan ledakan. Ledakan itu momentum ya. Bisa kita cari dari momentum. Nah, begini teman-teman. Untuk informasi parabolanya nggak diketahui apa-apa, nggak diketahui sudutnya, nggak diketahui kecepatan ya. Tetapi bendanya meledak di titik tertinggi. Nah, kita lihat karakteristik titik tertinggi teman-teman. Pada saat benda dilempar atau ditembakkan dan sehingga dia berbentuk parabola, ya berbentuk parabola. Aduh, kok gini sih? Berbentuk parabola di titik tertinggi, di titik puncak. Itu kita semuanya tahu ya, kecepatan arah Y itu sama dengan 0. Benda cuman sisa kecepatan arah X gitu ya. Cuman ada kecepatan arah X. Oke, kemudian dari puncak ini dia meledak. Setelah meledak bendanya itu nanti jatuh ya. Ini di titik tertinggi. Nah, setelah meledak bendanya jatuh. Nah, jadi konsepnya gini ya teman-teman ya. Masanya sama gitu ya. Jadi saya mulai dari momentum dulu. Jadi kalau benda yang meledak, ini teman-teman harus tahu bahwa kalau pecahnya jadi dua gini, M1V1 sama dengan M2V2 gitu. Jadi kalau meledak itu momentum. Nah, ini saya kasih tahu turunannya ya, biar nanti nggak bingung. Dari mana tuh Kak? Gitu pasti ada yang nanya tuh kalau nggak kita turunkan. Jadi meledak itu artinya gini, bendanya awalnya kita anggap misalnya bendanya diam gitu ya, kayak bom pertamanya diam. Diam itu kecepatannya 0 meskipun masanya ada. Nah, jadi karena kecepatannya 0 pasti momentumnya 0. Nah, meledak ya, itu kan berarti ada yang bergerak gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang pecahan 1 bergerak ke kanan V1, pecahan 2 bergerak ke kiri V2. Nah, ini pasti begini teman-teman. Meledak itu pasti dia terpisah gitu ya. Kalau satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Satu ke atas, satu lagi ke bawah. Kenapa begitu? Karena momentum awalnya 0. Jadi kalau momentum akhirnya tetap harus 0. Harus mengikuti hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, jadi kalau momentum awalnya 0, momentum akhir juga harus 0. Nah, sementara keadaan akhirnya mereka ini sama-sama bergerak. Jadi biar momentumnya 0, karena momentum itu besaran vektor, jadi harus satulah ke kanan, satu lagi ke kiri. Gitu ya. Jadi kalau kita buat momentum akhir ini sebenarnya M1V1 karena V1 ke kanan min M2V2. Gitu ya. Jadi kalau dikurang ini sama dengan 0. Maka singkat cerita M1V1 M2V2 gitu ya. Nah, ini karena pecahannya sama teman-teman, perhatikan. Karena pecahannya sama, meledak menjadi dua bagian yang bermassa sama di soal. M-nya bisa dicoret saja, maka V1 sama dengan V2. Ini adalah kecepatan sesaat setelah meledak itu sama. Jadi sesaat setelah meledak itu V-nya sama.
Nah, ini yang ditanyakan. Jadi mau kita cari V benda 1 atau V benda 2 itu nilainya sama ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kasusnya. Meledaknya di puncak, teman-teman. Ya. Adakah konsepnya lagi. Nah, jadi di sini konsepnya harus kuat, teman-teman, untuk soal ini. Kalau benda jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas, teman-teman. Jatuh bebas ini artinya kita abaikan gesekan juga, teman-teman. Nah, jadi kalau ada suatu benda jatuh dari ketinggian H misalnya, jatuh dari ketinggian H ya. Kalau bendanya jatuh dari ketinggian yang sama, ini waktu untuk sampai tanahnya pasti sama. Apa rumusnya? Akar 2H per G. Gitu ya. Akar 2H per G. Nah, pecahan ini, teman-teman, jatuhnya kan pasti dari tempat yang sama nih. Ya, jadi karena ketinggiannya sama, waktu meledak di titik puncak ketinggiannya sama. Jadi kalau ketinggiannya sama, waktunya harusnya sama jatuhnya. Tetapi di sini berbeda 2 detik. Nah, pastilah meledaknya itu enggak secara horizontal. Ya, maksud saya gini, meledaknya enggak satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau meledaknya satu ke kanan, satu ke kiri, ini mereka cuman punya tambahan kecepatan di sumbu X ya, cuman punya tambahan kecepatan sumbu X. Nah, kalau punya kecepatan sumbu X, mereka jatuh dari tempat yang sama, ketinggian yang sama. Ini kan kalau kita tinjau, sumbu Y-nya tetap GJB, teman-teman ya. Tetap gerak jatuh bebas kalau dia cuma punya kecepatan sumbu X. Nah, ini tetap jatuhnya bersamaan. Nah, jadi berdasarkan fakta ini, kita bisa mengatakan bahwa kita yakin bahwa bendanya ini meledaknya itu bukan ke arah sumbu X. Artinya efek ledakan itu tidak kalaupun kita bilang ada efek ke sumbu X, itu nggak ngaruh ke waktu ya. Jadi bendanya itu bisa aja meledak gini, meledaknya itu memberikan kecepatan gini, miring gini ya, atau kayak gini, satu ke atas satu ke bawah. Nah, ini walaupun benda tetap punya kecepatan sumbu X. Jadi bendanya nanti pokoknya kita cukup tinjau sumbu Y ya. Saya mau bilang itu, teman-teman. Jadi kita cukup tinjau efek dari sumbu Y. Karena sumbu X-nya itu tidak akan mempengaruhi waktu ya. Nah, jadi sekarang simpelnya gini sekarang soalnya, teman-teman. Jadi kita kayak punya 2 buah benda ya, kayak punya 2 buah benda. Satu benda itu punya kecepatan awal ke atas, anggaplah V0 gitu ya. Satu benda punya kecepatan awal ke bawah gitu. V0-nya sama. Nah, benda yang pertama ini karena dia naik ke atas, gerak vertikal ke atas misalnya. Benda 2 gerak vertikal ke bawah. Nah, antara benda 1 dan benda 2 ini kita anggap yang GVA benda 1, yang GVB benda 2 gitu ya. Antara benda 1 dan benda 2 ini ya, yang duluan sampai ke bawah pastilah benda 2. Kalau benda 2 itu sampai ke tanah nggak diketahui waktunya kita anggap T ya. Benda 2 ini kan dia naik turun ya. Jadi benda 2 naik dan turun ya. Setelah dia naik kemudian dia turun. Ini waktunya pastilah T tambah 2 karena dia terlambat 2 detik. Jadi waktu untuk benda 2 T, waktu untuk benda 1 itu T tambah 2. Nah, mereka ini jatuh dari ketinggian yang sama. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham dulu ya. Jadi kita cukup tinjau sebenarnya efek kecepatan sumbu Y ya. Jadi kita carinya cukup V0 saja, teman-teman ya. Jadi efek ledakan itu ada di sumbu Y. Nah, karena menurut saya ini nggak ada cara lain, teman-teman ya. Karena informasi parabolanya nggak ada gitu ya. Jadi kita anggap pecahan ledakannya itu kita cukup tinjau sumbu Y saja. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga belum selesai kerjaan kita ya. Ini masih tinjauan awal. Nah, kita masih harus menyelesaikan ini hanya sama. Nah, ingat teman-teman, GVA, GVB gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah itu sebenarnya GLBB ya. GLBB ya. Karena kita kaitannya ke H, berarti kita cukup gunakan rumus S karena di sini diketahui waktu ya. V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Tapi karena ini kita efeknya gerak vertikal, naik dan turun, percepatannya kita ganti dengan gravitasi. Ya, tentu A-nya bisa plus G atau min G, tergantung bendanya naik atau turun. Tergantung arah positifnya kita pakai kemana. Nah, teman-teman, gini. Untuk benda 1 ya. Untuk benda 1.
Nah, benda satu ini kalau cara panjangnya teman-teman ya, bendanya naik dulu baru turun. Nah, naik dan turun. Nah, kita nggak tahu dia naik sampai sejauh apa karena fenolnya nggak ada dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman tinjau benda satunya ini keadaan naik dan turun, itu akan sangat lama. Akan lama lah intinya. Nah, saya mau tinjau benda satu ini langsung keadaan awal dan keadaan akhir, teman-teman. Jadi, jangan bingung ya. Keadaan awalnya itu dia berada di sini awalnya. Keadaan akhirnya dia udah sampai tanah, jadi keadaan akhirnya. Jadi saya nggak peduli dia ke atas dulu. Intinya saya cuma tinjau keadaan awal dan akhir. Nah, karena saya tinjau keadaan awal dan akhir, maka S di sini itu bukanlah jarak, tetapi perpindahan. Jadi untuk benda satu, S-nya saya anggap perpindahan. Karena saya cuma meninjau kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi gini, S-nya itu di awalnya di atas, akhirnya di bawah, maka nilainya min H. Ya, karena saya menganggap ketinggiannya H. Jelas ya? Jadi min H. Kemudian V0-nya ke atas. Jadi untuk benda satu saya menganggap arah atas itu positif, sementara arah bawah negatif. Nah, karena H-nya ke bawah, maka negatif. Ya, V0-nya ke atas, maka positif. Jadi di sini V0-nya tetap positif. Kaliin T, T-nya bernilai T tambah 2. Gitu ya. Gravitasi setengah A. Nah, A-nya kan diganti G ya. Nah, gravitasi itu ke bawah teman-teman. Karena ke bawah dia min. Berarti min setengah kali G kali T kuadrat. Sorry. Ini T-nya udah kita ganti harusnya. Saya pindahkan ini dulu sebentar. Oke ya, jadi G kali T kuadrat adalah T tambah 2 dikuadratkan. Nah, di sini saya tidak masukkan angka gravitasi 9,8 dulu karena akan merepotkan. Saya biarkan dalam persamaan. Oke, itu untuk benda satu teman-teman. Kemudian untuk benda 2, saya buat dulu di sini. Untuk benda 2. Nah, benda 2 ini langsung turun, jadi kita nggak perlu pakai logika perpindahan, kita pakai logika gerak vertikal ke bawah biasa saja. Saya menganggap ke bawah ini positif ya, jadi ke bawah positif berarti H-nya positif, jadi H sama dengan V0-nya ke bawah juga positif, V0 kali T ya. Untuk benda 2 ingat waktunya T ditambah karena ditambah setengah G T kuadrat. Gitu ya. Kalau saya anggap ke bawah negatif juga boleh teman-teman. Min H, min V0, min setengah G T kuadrat. Oke, begitu teman-teman. Nah, sampai di tahap ini kita tinggal selesaikan aja dua persamaan ini untuk mendapatkan nilai V0 gitu ya. Oke, jadi kita substitusi ya. Jadi kita substitusi nilai H. Jadi anggap aja ini persamaan 2, yang tadi ini persamaan 1. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi H-nya yang kita substitusi, jadi di sini menjadi min V0 kali T ya. Min juga setengah G T kuadrat ya. Kita substitusi ini teman-teman sama dengan V0 kali T ya. Dimasukkan V0 T-nya ke dalam teman-teman. Ditambah 2 kali V0. Gitu ya. Kemudian kurang G per 2 kita buat dulu lah ya. G per 2 dalam kurung. Nah, dalam kurung T tambah 2 kuadrat itu jadinya T kuadrat. Tambahin 4T. Ya kan? 4T ditambahin 4. Nah, sampai sini teman-teman perhatikan min V0 T. Kalau kita satuin ruasnya dia jadi 2 V0 T ya. Kemudian 2 V0 nggak ada teman, setengah GT kuadrat. Nah, kita kita rapiin dulu lah ya. Kita tulis dulu yang ini nih, kita tulis dulu nih. Ini kaliin ke dalam jadi setengah GT kuadrat. Kemudian min 2 GT. Ya kan? Min, ini kok kayak angka 9 sih. Masukkan ke dalam min
2 kali G kali T plus, kok plus, masih min 2G. Itu kan? Di sininya tetap V0 ya. V0-nya kita gabungin aja ya. 2 V0T. Kemudian di sini 2 kaliin V0. Kemudian di sebelah kiri sisa min setengah GT kuadrat. Nah, yang setengah GT kuadrat ini min setengah GT kuadrat. Min setengah GT kuadrat ini kalau kita satukan, bawa ini ke sebelah kiri, bawa yang ini sebelah kiri, itu jadi plus, jadi hilang ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat nilai T di sini ya. Ya, ini kita rapikan dulu teman-teman ya. Kalau kita kurang ini ke sana jadi 0 ya. Jadi kita rapikan dulu ya. Kita buat gini, yang min mah bawa ke sebelah kiri ya. Jadi yang ini min 2GT, min 2G bawa ke sebelah kiri, jadi 2GT plus 2G sama dengan 2V0T plus 2V0. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kita bisa keluarkan 2. Kita bisa keluarkan G-nya, kita keluarkan G-nya ya. Jadi di dalam tinggal 2T tambah 2 tutup kurung G. Di sininya 2T tambah 2 tutup kurung V0. Nah, di sini 2T tambah 2-nya hilang teman-teman. Maka nilai V0 sama dengan nilai G 10 meter per second. Nah, ini jangan bingung ya teman-teman. Loh kak, kok dapatnya V0 sama dengan G sih? Secara satuan nggak sama? Enggak. Ini kan tadi persamaannya kan ada T di sini dan sebagainya ya. Jadi karena kita coret ya, secara variabel kita coret, nilai yang kita peroleh adalah V0 setara dengan nilai G. Bukan berarti V0 sama dengan G gitu ya. Karena secara dimensi itu jadi aneh. Oke, jadi V0 10 meter per second. Jangan lupa yang diinput 10,0 meter per second. Begitu teman-teman. Nah, kalau ada yang bingung pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada ide yang lain boleh juga disampaikan. Karena kita sama-sama belajar juga, sama-sama mengkoreksi jika ada yang keliru. Oke, selanjutnya teman-teman, soal yang ini. Sebuah benda A bermasa 2 kg. Nah, ini saya bilang terus di awal ya teman-teman. Soal ini ada jebakannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman buru-buru mencari, ini langsung salah nih sebenarnya. Ya, jadi benda A bermasa 2 kg, benda B bermasa 6 kg yang berada pada sebuah meja horizontal licin. Dihubungkan dengan sebuah tali tak bermasa. Gaya FA 30 Newton, sudut theta A derajat terhadap sumbu X bekerja pada balok A. Sedangkan FB 5 Newton dengan sudut theta B derajat terhadap sumbu X bekerja pada balok B. Diketahui tan theta sama theta A sama dengan tan theta B sama dengan 4/3. Nilai tegangan tali pada sistem ini. Nah, perhatikan teman-teman, saya bentar, saya copy dulu lah ya teman-teman ya, sorry. Saya copy dulu, kita buat yang lebih besar gambarnya. Nah, ini mudah-mudahan nggak buram ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya, kita input datanya dulu. Di sini yang di depan sini adalah FB teman-teman. FB-nya berapa tadi? Sorry. Ya, 5 Newton cuman, 5 Newton. Sementara F-nya memang ke bawah nih, FA-nya ke bawah. Tetapi ke bawahnya tetap ke depan ya. FA-nya 30 Newton. Kemudian masanya, massa benda A itu 2 kg, 2 kg. Massa benda B 6 kg. Nah, perhatikan keanehan ini teman-teman. Kalau kita uraikan ya, oke lah kita uraikan. Di sini ada theta B, tetanya sama. Jadi intinya di sini FB cos theta. Sementara yang si A di sini adalah FA cos theta. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, coba teman-teman cari saja nih tan tetanya diketahui ya. Jadi kita tinggal buat segitiga aja. Logikanya teman-teman nih, theta, tan theta katanya 4/3. Tan itu demi depan, tan itu desa depan per samping, berarti sininya 5 gitu ya. Maka cos theta kalau kita cari 3/5. Nah, ini sama. Nah, artinya gini teman-teman. Benda A ditarik oleh FA cos theta. Ya, FA cos theta itu nilainya berapa nih? 30 kaliin
3/5. Nah, kita nggak perlu cari pun udah kelihatan. FB cos theta, ini teman-teman kalau teman-teman cari, itu nilainya adalah 5 kaliin 3/5. Ini kan kalau dicoret berarti 3. Ini kalau dicoret 6 berarti 18 ya. Nah, logikanya gini teman-teman. Gaya yang menarik benda A 18 Newton. Gaya yang menarik benda B ini cuma 3 Newton. Lagian benda A lebih ringan daripada benda B. Ini udah pasti kondisinya begini teman-teman. Kondisinya benda A itu dapat percepatan, ya. Benda B juga dapat percepatan berasal dari gaya mereka masing-masing ya. Nah, percepatan si A ini lebih besar daripada percepatan si B. Jadi si A itu bergerak lebih cepat daripada si B, teman-teman. Nah, karena si A bergerak lebih cepat daripada si B gitu ya, dan mereka geraknya ke kanan, maka talinya ini nggak tegang, talinya ini kendur. Ya, tali kendur. Nah, karena kendur, maka tegangan talinya 0, nggak perlu dicari, teman-teman. Nah, saya belum nemu sih, teman-teman ya. Ini saya nggak tahu. Yang diinput ke sini, kalau 0 itu 0,0 atau tetap 0 yang diinput. Nah, ini saya masih pertanyaan. Ya, jadi teman-teman coba cari aja. Tapi yang kalau menurut saya pribadi, tetap diinputnya 0,0. Ya, karena di pernyataan mereka ketika sosialisasi katanya for all-nya di inputnya satu angka belakang koma. Tetapi kalau 0 kan jadi galau ya. Tapi saya nggak tahu teman-teman ya. Untuk kepastiannya teman-teman bisa memastikan lagi informasinya ya. Jadi karena saya tidak saya tidak punya kuasa atas itu gitu. Saya tidak punya sumber yang jelas untuk itu. Tapi kalau menurut saya untuk jawaban ini jawabannya 0 gitu ya. Jawabannya 0. Tapi untuk inputnya saya nggak tahu ya. Saya nggak berani mengatakan harus diinput segini, harus input segitu. Karena ini 0 loh. Jadi nggak tahu nih. Ya, teman-teman bisa cari informasi sendirilah. Atau silahkan diskusikan di bawah. Mungkin ada yang punya informasinya. Harus diinput berapa kalau 0 gitu. Tapi untuk jawaban ini adalah 0 Newton. Karena talinya tidak tegang teman-teman. Ya, talinya kendur. Oke, next. Satu soal lagi, satu soal terakhir. Oh enggak, ada 2 soal lagi nih. Tapi ini ya. Oke, 2 soal lagi teman-teman. Nah, untuk yang bingung dengan bidang-bidang miring seperti ini, ya, ini diperhatikan baik-baik ya. Yang udah paham boleh skip aja. Oke, jadi untuk soal yang ini sebenarnya biasa aja, cuman ada 2 bidang miring ya. Ini untuk yang kalian sering latihan ini insya Allah bisa lah. Kita perbesar saja. Nah, 2 balok bermasa M1 10 kg, M2 10 kg. Jadi masanya sama teman-teman, terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti pada gambar. Masa katrol dan tali dan gesekan diabaikan. Alhamdulillah, kalau katrol diabaikan kita nggak perlu tinjau torsi pada katrol. Kedua balok berada di atas bidang miring licin dan yang tetap ya. Jadi bidang miringnya juga licin. Alhamdulillah, nggak ada gesekan. Diketahui tan alfa 4/3 dan tan alfa 2 tan alfa 1 4/3, tan alfa 2 3/4. Apabila balok M2 ditarik dengan gaya konstan F yang sejajar bidang dan percepatan gravitasi G 9,8, maka besar percepatan balok M1 itu berapa? Oke, jadi kita biasa gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Jadi di sini F-nya ditarik dengan gaya tadi 39,6, F-nya 39,6 Newton. Kemudian tentunya di sini ada, kalau kita gambar arah ke sini, ada M2G sin theta. Kita nggak perlu gambar M2G cos theta karena nggak perlu ya. Kalaupun kita gambar, kita bisa gunakan untuk cari gaya normal. Tapi di sini nggak perlu gaya normal karena nggak ada gesekan. Kemudian ke belakang sini ada T gitu ya. Ke belakang sini ada T. Nggak perlu juga T-nya, sebenarnya hilang aja gitu. Kecuali katrolnya dianggap. Kemudian ke belakang sini nanti M1G sin theta. Di sini, oh sorry, sini alfa dia pakainya ya. Jadi sin alfa 1. Yang di sini tadi bukan theta tapi alfa. Sin alfa 2. Udah, ini nggak ada gaya lain sih teman-teman. Ini gampang aja sih sebenarnya, karena yang ditanyakan cuma percepatan. Saya kasih idenya ya teman-teman ya. Percepatan sama dengan sigma F sistem. Kita langsung sistem saja per massa total.
Ya, per massa total. Sigma F system langsung saja F ditambahin M2G sin alfa 2 kurang M1. Nah, ini sebenarnya gini teman-teman ya. Kurang T tambah T sebenarnya. Jadi ini geraknya pasti kemari ya. Kita lihat dulu alfanya lebih besar mana sih tadi? Alfanya ya, ini kemungkinan geraknya ke kanan ya. 100. Oh, sorry teman-teman, ini kita harus cek dulu nih geraknya kemana nih. Jangan-jangan geraknya ke kiri. Ya, saya ngasal aja nih. Bentar. Kita cek dulu teman-teman. Masanya sama ya, jadi kita cek dulu nilai tannya. Untuk alfa 2 itu adalah 3/4, sini 5. Berarti sin alfa 1 nilainya 3/5. Untuk yang sebelah sini, terbalik deh. Ya udah, ke sini aja, dua-dua di kiri aja. Jadi untuk yang alfa 1 ya, terbalik katanya sin tan alfa 1 4/3. Jadi 4/3 di sini 5. Maka sin, yang atas ini adalah alfa 2 tadi. Di sini alfa 2 sin alfa 1 4/5. Nah, jadi sin alfa 1 4/5, sin alfa 2 3/5 ya. Berarti kalau kita cari nih, berarti M1G itu nilainya nih M1-nya masanya 10 kilo ya. 10 G-nya 9,8, sin alfa 1-nya 4/5, kemudian M2G di sebelah kanan 10 9,8, ininya 3/5. Ini udah jelas lebih besar M1G. Tetapi lebih besarnya berapa sih? Cuma selisih sedikit kok ya. Ya, cuma selisih 9, nah di sini di sebelah kanan ditambah gaya 39,6. Jadi udah betul geraknya ke kanan gitu ya. Jadi nggak salah kita tinjauan awal. Ya udah, ini langsung T dengan T ini hilang ya. Jadi di sini kurangin M1G sin alfa 1. Nah, sebenarnya teman-teman, kalaupun tadi kita salah gitu, ternyata bendanya ke kiri, nggak apa-apa juga sebenarnya ya. M total M1 tambah M2. Kenapa nggak apa-apa? Karena nanti teman-teman akan otomatis dapat A-nya negatif gitu ya. A-nya dapat negatif berapa gitu ya. Jadi kalaupun salah arah nggak apa-apa, cuman teman-teman dapat angka negatif. Ya udah, ini teman-teman tinggal input aja nilainya, tinggal diselesaikan saja ya. Jadi 39,6 ditambah M2G sin alfa tadi nilainya berapa nih? 5 dengan 10 sisa 2, 2 kali 3 6. Jadi 6 kali 9,8 dikurang M1G 5 10 2, 2 kali 4 8 ya. 8 kali 9,8 diperkan dengan 20. Oke, tinggal dicari aja teman-teman, dapat ya. Oke, satu soal yang terakhir. Sebuah balok bermassa 4 kg ditarik menggunakan gaya konstan sehingga mendaki bidang miring licin yang tetap. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang. Oke, kita gambar langsung teman-teman biar cepat. Oke, kita punya bidang miring bermassa, ada balok 4 kg ya. Jadi ada balok di sini. Dia ditarik mendaki ya, berarti baloknya di bawah dulu. Balok bermassa 4 kg, jadi massa baloknya 4 kg. Gaya konstan mendaki bidang miring licin tetap. Gaya yang digunakan untuk menarik balok tersebut sejajar dengan permukaan bidang miring dan besarnya. Jadi di sini diketahui F-nya. Nilainya 23,6 Newton. Bidang miring tersebut membentuk sudut theta 30 derajat. Di sini 30 derajat terhadap horizontal. Jika percepatan gravitasi 9,8 dan balok ditarik dari keadaan tak bergerak, berarti kecepatan awalnya 0. Kelajuan balok setelah mendaki bidang miring. Jadi yang ditanya kecepatan akhir VT-nya setelah mendaki sejauh 2 meter. Jadi jarak pada bidang miringnya S-nya 2 meter. Ya, kelajuan balok setelah mendaki bidang miring. Ya. Jadi udah pasti ini kita pakai VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2AS ya. V0-nya 0, VT-nya bisa dapat, tetapi nggak ada A teman-teman. Jadi kita cari A dulu. Cari nilai A. Cari nilai A udah pasti dari di sini tadi licin ya teman-teman ya. Ya, licin.
Oke, berarti cari A langsung saja nih teman ke bawah. Ini gampang ya, mg sin theta, nggak ada gaya lain. Oh ada, sorry, ada gaya F. Jadi cari A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya langsung F kurang mg sin 30, tinggal dicari angkanya per M. Nah, dari sini teman-teman dapat nilai A, input kemari ya, 2 kali A kali S, A-nya diinput kemari, teman-teman akan dapat nanti nilai VT sama dengan berapa. Gitu ya idenya. Nah, untuk ini kayaknya nggak perlu saya selesaikan sampai angka ya, teman-teman bisa sendiri. Oke, semoga bermanfaat teman-teman, semoga sukses juga untuk lombanya ya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain, silahkan didiskusikan di bawah kalau ada yang kurang jelas ya. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.